Salah satu ciri orang yang tidak mudah berpuas diri adalah memiliki yang namanya sikap keterbukaan. Mereka terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap pandangan-pandangan orang lain terkait hasil karyanya, terkait output pekerjaannya, terkait produk yang diciptakan, terkait layanan-layanan yang diberikan. Namun, pada tingkat tertentu, mereka-mereka ini bukanlah orang yang sifatnya pasif atau menunggu bola, menunggu momentum, menunggu orang lain yang memberikan masukan-masukan, tetapi justru mereka adalah orang yang haus akan yang namanya masukan. Karena mereka meyakini bahwa sekeras apapun upaya mereka, sehebat apapun tindakan yang mereka lakukan, tentunya tidak luput dari yang namanya kekurangan. Meskipun sama-sama kita sadari bahwa kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Nah, mereka-mereka yang justru berada pada tingkat ingin mencari ya, yang namanya masukan, yang namanya hal apa yang perlu diperbaiki supaya bisa memuaskan pelanggan mereka, supaya bisa solusi atau hasil pekerjaan yang dihasilkan itu betul-betul dirasakan manfaatnya, memiliki 3 poin penting yang mereka seringkali cari tahu. Yang pertama, mereka akan mencari tahu hal apa yang disukai oleh pelanggan mereka, hal apa yang disukai oleh mereka-mereka yang menggunakan produk, menggunakan layanan, atau kalau dalam ruang lingkup pekerjaan adalah mereka yang disebut sebagai the next process, atau orang yang merasakan atau mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, mengapa ini penting? Karena jangan sampai orang yang memiliki keterbukaan justru lalai, justru malah abai terhadap hal yang sudah baik dan justru itu sebetulnya disukai oleh orang lain. Dalam hal ini orang lain adalah customer, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, selain mencari tahu terkait apa yang disukai oleh mereka-mereka yang menggunakan jasanya atau dalam bahasa lain disebut sebagai customer-nya, mereka akan menanyakan apa yang masih perlu ditingkatkan. Karena lagi-lagi orang yang memiliki keterbukaan itu akan memiliki sebuah kesadaran bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dijalankan, ada kecenderungan atau ada potensi kekurangan di satu atau beberapa titik di celah-celah tertentu. Nah, maka mereka pun akan mencari tahu hal apa sih yang masih perlu ditingkatkan. Nah, terlepas ada pula yang namanya tantangan ketika kita ingin mencari informasi tersebut, yaitu apa? Yaitu kadang-kadang kita tidak menutup mata bahwa ada orang atau pihak tertentu yang mungkin ada perkataan atau perbuatan kita yang kurang berkenan, jadi istilahnya adalah memiliki yang namanya sentimen pribadi, sehingga yang pertama, jawaban yang disampaikan tidak jelas, ya. Bisa jadi yang tidak jelas itu seperti, ya pokoknya kamu harus tingkatkan di area ini, area yang mana, pokoknya yang ini, apa yang ditingkatkan, ya pokoknya masih kurang. Nah, atau yang kedua, justru malah cenderung melihat sisi-sisi negatif dari diri kita. Nah, maka perlu bijak dalam menyikapi pendapat-pendapat yang disampaikan oleh itu orang seperti itu. Nah, namun lagi-lagi dalam hal ini kita juga perlu mencari beberapa responden yang itu akan memperkuat sebuah temuan. Ya, mulai dari poin yang pertama tadi itu apa yang mereka sukai, dan yang poin yang kedua adalah terkait apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Nah,
Selain dua hal tersebut di atas, ada satu hal lagi yang akan ditanyakan, yaitu terkait saran-saran dari customer. Contoh pertanyaan sederhana, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Apa sih yang semestinya dilakukan? Dan dalam hal ini, kita memposisikan orang yang kita tanya, memposisikan orang yang mungkin istilahnya adalah kita wawancarai adalah layaknya sebagai konsultannya kita. Ya. Jika kita menemukan orang yang tepat, maka orang tersebut akan betul-betul menjalankan peran sebagai konsultan bagi diri kita. Karena kenapa? Karena mereka akan menyampaikan langkah demi langkah, tahap demi tahap, yang itu bisa membantu kita menuju atau mengarah kepada ketercapaian yang memang diinginkan atau diharapkan oleh mereka-mereka yang menjadi customer atau pelanggan kita, atau mereka adalah the next process kita. Tanpa kita harus bersusah payah, harus mengeluarkan upaya yang ekstra, mikirin, ini kita diminta untuk melakukan ini, caranya gimana ya? Nah, dengan kita memposisikan mereka sebagai layaknya seorang konsultan, maka pekerjaan kita untuk memikirkan langkah demi langkah dan apa yang sebaiknya dilakukan itu dibantu oleh mereka yang menjadi customer atau pelanggan kita. Jadi dapat disimpulkan ada 3 hal yang perlu kita ajukan kalau kita ingin melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan kita, produk yang dihasilkan, maupun layanan-layanan yang diberikan. Yaitu apa saja? Yang pertama, tanyakan apa yang mereka sukai, karena ini merupakan hasil dari sudut pandang mereka sebagai customer atau pelanggan kita. Yang kedua, tanyakan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, pastikan kita juga mengajukan pertanyaan, apa sih yang sebaiknya kita lakukan, saran-saran apa sih dari mereka yang itu bisa membantu kita untuk menuju apa yang mereka semua inginkan. Baik, terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.